Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari mata kuliah kepemimpinan akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Untuk nama anggota kelompok yaitu yang pertama 1 Hudanto Rahman Hadi dengan NPM 1808 10 187. Lalu yang kedua Fikri Dwi Laksono dengan NPM 1808 10 10 101. Dan yang terakhir adalah Pramana Aditya Nugraha dengan NPM 1808 10 10 106. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Untuk dasar pengambilan keputusannya, menurut George R. Terry and Brinkel disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu 1. Intuisi, yang dimana intuisi itu pengambilan keputusan yang didasarkan atau intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Lalu yang kedua adalah pengalaman, di mana pengalaman ini pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Lalu yang ketiga adalah fakta, di mana pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat adalah wewenang. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Lalu yang kelima adalah logika atau rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika adalah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kejelasan masalah. Lalu yang kedua, orientasi tujuan, yaitu kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, pengetahuan alternatif, yaitu seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yaitu yang keempat, preferensi yang jelas alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria. Dan yang terakhir adalah hasil maksimal, yaitu pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Lalu selanjutnya jenis pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keputusan terprogram atau program decision. Keputusan diprogram atau program keputusan adalah keputusan dibuat pada kondisi hal atau hal-hal yang rutin sering terjadi menggunakan prosedur operasi standar atau biasa dikenal sebagai SOP. Lalu yang kedua adalah keputusan tidak terprogram atau non-program decision. Keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan yang diambil atas masalah unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan non-program tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur atau standar seperti dalam program keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan pengambilan keputusan.
tujuan bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal ini terjadi jika adalah dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yakni terjadi bila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau sifatnya tidak kontradiktif. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengambilan keputusan, terdiri dari tahap pertama memahami dan merumuskan suatu permasalahan. Tentu jika ada suatu masalah, kalau ingin mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita harus memahami agar dalam menentukan keputusan penyelesaian masalah tersebut itu bisa dapat sasaran. Yang kedua yaitu tahap mengumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi yang relevan itu dapat memperkuat masalah tersebut itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar masalah yang dibuat-buat saja, sehingga jika memang masalah yang terjadi itu benar-benar adanya, memang benar adanya, tentu akan diperlukan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif yang bisa digunakan. Pada tahap ini kita membuat beberapa alternatif cara untuk menyelesaikan masalah, bisa dua atau lebih alternatif yang bisa digunakan. Dengan banyaknya alternatif pilihan pengambilan keputusan, tentunya sangat membantu dan membuat kita lebih berpikir panjang mengenai keputusan yang telah diambil ini. Selanjutnya yaitu tahap keempat, mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Setelah kita menentukan alternatif pilihan pengambilan keputusan yang ada, maka kita perlu untuk menilai setiap alternatif yang ada, sehingga kita mengetahui bagaimana atau apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dari alternatif tersebut. Yang tahap kelima yaitu memilih alternatif yang terbaik. Tentu setelah kita menilai, kita akan tahu mana alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga kita bisa langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya memilih alternatif yang terbaik itu didukung dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan pada tahap kedua. Tahap keenam yaitu mengimplementasikan keputusan yang diambil. Tentu setelah kita memilih alternatif yang terbaik, kita harus mengimplementasikan alternatif tersebut. Untuk mengimplementasikan keputusan ini, kita harus merencanakan atau membuat suatu rencana agar keputusan yang kita ambil ini berjalan sesuai rencana, dan juga kita harus mempertimbangkan risiko apa saja yang akan terjadi atau kekurangan dari alternatif yang kita pilih ini. Yang terakhir adalah evaluasi hasil keputusan. Tentu setelah kita menjalankan atau menyelesaikan suatu masalah, kita harus mengevaluasinya. Apakah keputusan yang kita buat itu sudah berjalan sesuai rencana atau malah menyimpang dan membuat suatu permasalahan yang baru. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu fisik, di mana faktor fisik ini lebih ke faktor yang mempengaruhi dari tubuh kita sendiri atau masing-masing individu itu, dimana ketika suatu individu mengambil keputusan, jika memang fisiknya tidak mampu untuk memenuhi atau menjalankan keputusan tersebut, maka individu tersebut tidak bisa mengambil keputusan tersebut. Yang kedua, emosional. Untuk yang emosional ini tentu setiap individu memiliki rasa atau dalam mengambil keputusan itu bersifatnya subjektif.
Jadi tidak menilai dari objektif dari keputusan tersebut. Yang ketiga itu ya rasional atau lebih ke logika dan uh, mendasarkan pengetahuan. Yang keempat yaitu praktikal. Faktor praktikal ini mempengaruhi jika pengambilan keputusan itu didasari dengan uh, kemampuan atau keahlian setiap individu atau anggota yang nantinya menjalankan keputusan ini. Yang kelima yaitu interpersonal. Yang keenam yaitu struktural atau tertata dan terencana. Ya, selanjutnya yaitu ada video tentang contoh pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembuat web Amazon. Silakan menonton. Pada Agustus 2020, nilai Amazon telah mencapai 1,66 triliun US dollar. Menjadikan kekayaan Jeff Bezos selaku CEO Amazon mencapai rekor 197,8 miliar US dollar. Ia membawa Amazon ke puncak pasar seperti sekarang dengan menguasai seni pengambilan keputusan. Dan Bezos memang dikenal sebagai orang yang handal dalam pengambilan keputusan. Dalam surat kepada pemegang saham tahun 2015, ia mengusulkan dua jenis keputusan yang akan rutin dihadapi oleh pengusaha dan eksekutif. Keputusan tipe pertama menggambarkan saat kita harus melalui sebuah pintu dan tidak dapat kembali lagi. Seperti berhenti dari pekerjaan dengan gaji yang bagus untuk bisa fokus pada bisnis atau usaha sampingan kita. Seperti yang dilakukan Bezos pada tahun 1994, memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan mulai menjalankan bisnis yang awalnya bernama Kadabra dari garasi rumahnya. Hingga kini Amazon menjadi sedemikian besar, dan Amazon adalah pertaruhan berisiko yang bernilai lebih dari 190 miliar US dollar saat ini. Keputusan ini harus dibuat secara metodis, hati-hati, perlahan, dengan pertimbangan dan konsultasi yang matang, tulis Bezos. Kemudian keputusan tipe 2 adalah pilihan yang dapat dibalik lagi oleh individu atau kelompok. Misalnya pada tahun 1995 saat Amazon menguji tata letak bagian di tokonya, atau menguji produk baru dengan sekelompok pelanggan awal yang disebut dengan pelanggan beta atau semacam beta tester. Idealnya habiskan hingga 10% dari waktu kita untuk membuat keputusan tipe 1. Ini menguras tenaga dan memakan waktu, tapi menuntut perhatian kita. Jangan membuat keputusan tipe 1 saat merasa marah, lapar, kesepian, atau karena kita lelah dengan prosesnya. Misalnya, berhenti dari pekerjaan kita hanya karena kita merasa putus asa pada Senin pagi. Ini bukan merupakan ide yang baik. Buat keputusan tipe 2 secara relatif cepat dan sekaligus, atau di-outsourcekan ke kontraktor atau pihak lain. Daripada membiarkan emosi membanjiri kita, pelajari sebisa kita tentang masalah tersebut. Kita juga dapat melakukan triangulasi keputusan besar dengan berkonsultasi pada pakar lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Rencanakan untuk konsekuensi yang tidak terduga. Banyak dari keputusan kita akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Mungkin kita membuat produk yang disukai pelanggan hanya karena kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk memenuhi pesanan dan memberikan dukungan teknis kepada mereka. Konsekuensi tak terduga ini seringkali mewakili keputusan tipe 2 yang kita kelola melalui pendelegasian, pengalihdayan, atau peninjauan proses bisnis. Jika kita telah membuat keputusan tipe 2 yang kurang optimal, kita tidak harus menanggung konsekuensinya selama itu. Kita dapat membuka kembali pintu dan masuk kembali. Maka tipe 2 bisa dan harus dibuat dengan cepat dan pertimbangan tinggi oleh individu ataupun kelompok, tulis Bezos. Misalnya nih, ada seorang pengusaha baru sedang mempertimbangkan penyedia layanan email untuk usahanya. Pilihan ini sangat mempengaruhi arus kas usahanya. Jadi dia mungkin menghabiskan beberapa jam membaca ulasan dan menguji apa yang ada di pasar. Pengusaha yang lebih mapan mungkin akan senang jika anggota tim merekomendasikan beberapa solusi sebelum memilih salah satu. Kemudian dia akan mengevaluasi total biaya dan mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih orang lain menggunakan software baru ini. Ambil resiko yang bertanggung jawab dengan pilihan kita. Return yang besar terkadang datang dari keputusan yang bertentangan dengan logika umum. Mengapa pembaca ingin membaca buku di perangkat digital saat mereka dapat membeli buku itu sendiri?
Mengapa toko e-commerce masuk ke bisnis cloud hosting dan layanan? Atau mengapa orang mau membeli air putih yang dikemas? Bezos menulis, diberikan peluang 10% untuk 100 kali keuntungan, kita harus mengambil taruhan itu setiap saat. Rencanakan kegagalan. Amazon telah mengambil banyak taruhan selama bertahun-tahun. Beberapa seperti Kindle dan bisnis layanan cloud-nya berhasil. Yang lainnya seperti Amazon Web Store, pesaing Shopify, dan Amazon Fire Phone adalah kegagalan yang mahal, dengan yang terakhir merugikan perusahaan lebih dari 170 juta dolar. Bezos percaya jenis kegagalan ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dia berkata, kita masih akan salah 9 kali dari 10 kali percobaan. Sesekali dalam bisnis, ketika kita naik tingkat, kita bisa mencetak 1000 kali percobaan lagi. Distribusi pengembalian inilah yang menjadi alasan penting untuk bersikap berani. Keberhasilan besar akan membayar banyak percobaan sebelumnya. Bagaimanapun, orang yang menerima pilihan akan belajar lebih banyak daripada orang yang melarikan diri. Either you win or you learn. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di like dan subscribe ya. Jangan lupa di share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.